Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya dalam mengikuti layanan konseling kelompok pada hari ini gitu ya. Dan saya pun mau memohon maaf, meminta ataupun memang mengganggu waktu teman-teman seperti itu ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Kemudian daripada itu teman-teman, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Nah, cara perkenalannya di sini kita ada sebuah cara ya. Jadi misalkan nama akang siapa kan? Kang Dik ya. Jadi misalkan ini saya kenalin ya, nama saya Iksan dari Tanjung Jaya. Jadi kenalan dong, prok Iksan Dik, prok Dik siapa? Bisa ya? Bukan Dik siapa dong, nanti akang terus siapa gitu. Iya. Ya. Yuk, nama tadi siapa? Ropi ya. Iya. Kang Dik, Pani dan Teh Ropi ya. Iya. Yuk kita mulai ya. Tapi teman-teman juga sambil tepuk tangan nih. Jangan malu lah ya. Iya, Pak. Kenalan dong. Iksan Dik. Dik panik. Tani Ropi Ihsan. Nah gitu. Terima kasih teman-teman ya. Jadi Kang Dik, Teh Pani dan Teh Ropi ya. Sebelumnya apa kabar nih hari ini teman-teman semuanya? Baik ya. Teman-teman, jadi memang berbicara layanan konseling ya kita adalah berdiskusi lah gitu. Barangkali teman-teman di sini memang mempunyai keluhan atau memang problem masalah dalam diri kalian gitu. Nah, mungkin mau satu-satu atau mau ngacung langsung gitu. Satu-satu gitu ya. Satu-satu aja, Pak. Dari Kang Diki gimana nih Kang Diki, apakah memang ada permasalahan yang memang kenapa dan lain sebagainya? Saya, Pak. Ya, silakan Kang Diki. Mantap. Jadi saya itu duduk bersama teman saya, Pak. Ya. Teman waktu saya. Gimana tuh pacar? Teman, Pak. Teman ya. Ya, cuman ada teman sekelas saya itu tidak suka dengan pertemanan kita berdua, Pak. Bahkan kita juga sering jadi korban bullying, Pak. Korbannya itu misalkan mereka itu suka coret-coret bangku saya, Pak. Oh iya. Dan mungkin Kang Diki pun diam karena bingung gitu ya gimana. Iya, Pak, betul. Oke. Jadi Tiffany ada nggak keluar problem apa gitu? Kalau dari saya hampir sama dengan Kak Niki, Yeah. hanya bedanya kan Kak Niki itu lingkupannya di kelas. Yeah. Kalau saya itu di circle pertemanan saya. Jadi kan di circle pertemanan saya itu ada 7 orang. Ya. Nah, saya tuh merasa di circle pertemanan saya tuh terasa terpojokan karena berbeda kesukaan dengan mereka gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh Harus sama ya. ya, dan ngerasanya tuh kayak suka dijulidin gitu kalau dari belakang tuh. Kalau misalnya ada teh jadi kayak Oh, disiplin ya. Ya. Jadi kayak nggak diajak diskusi atau Nah, apa iya. gitu. Jadi terkucil kata itunya. Ya. Jadi terapi gimana? kalau saya mungkin ini lebih luas. Lebih luas ya. Wis, gimana gimana? Ini juga terkadang bullying ini juga tidak terasa oleh si pembuli. Iya. Ya. Dia merasa tidak membuli, padahal si penerima pesan itu tidak merasa apa ya? Terbuli ya. Terbuli. Itu faktor apa ya? Kira-kira? Oke. Kadang gini teman-teman ya. Jadi berarti di sini teman-teman itu adalah korban bullying ya, secara tidak langsung. Dan memang mungkin ataupun konteksnya itu sedang bercanda, tetapi teman-teman menganggap itu hal serius karena sampai membuat teman-teman down ataupun sakit hati gitu. Ya seperti yang tadi dia sampaikan, terkadang memang orang-orang tidak menyadari akan hal yang mereka ucapkan atau tingkah laku yang mereka perbuat, tapi terkadang melukai hati kita. Dan terkadang gitu teman-teman, terkadang ada juga yang memang membuli itu secara terang-terangan
membeda-bedakan antara ras, antara misalkan warna kulit dan lain sebagainya teman-teman ya. Kadang seperti itu, padahal memang itu tidak baik untuk psikis. Mungkin teman-teman juga ketika memang merasa terbuli, apa yang teman-teman rasakan gitu selain sakit hati gitu kan. Kira-kira dari kami itu dulu aja, ketika seakan-akan kami itu terbuli, apa yang kami rasakan? Iya Pak, yang saya rasakan karena saya sering dibully, jadi saya jadi pemalu Pak, di kelas juga jadi malu gitu karena ya sering ya dibully sama teman-teman, jadi saya pemalu orangnya Pak. Tapi tidak menjadikan kang dik introvert kan, atau memang menjadikan yang akhirnya kang dik itu kurang percaya diri ujung-ujungnya. Ya itu Pak, saya juga kurang percaya diri, misalkan ketika ditanya ke guru saya gak suka tidak menjawab karena takut salah, nanti kalau takut dibully lagi. Oh, jadi emang ada ketakutan ya? Iya gitu Pak, jadi tidak percaya diri karena korban bullying. Jadi itu tuh memang mengganggu psikis ya. Iya. Itu introvert yang asalnya memang aktif di kelas menjadi pasif kan seperti itu sebuah kelebihan juga. Tetapi yang memang asalnya mengalami itu dari bullying tersebut kan. Dari tempat ini gimana nih? Dirasakan apa sih? Kalau sakit hati pasti ya. Dan jadi membuat saya tuh malas aja jadi buat gabung lagi sama mereka. Tapi kan emang nggak boleh sih ya kalau gitu, kita harus menghargai lah teman kita. Cuman ya kalau misalnya terlalu sedih kan kita juga jadi malas buat gabung lagi. Jadi kayak lebih ke apa ya malas aja ngapa-ngapain gitu. Walaupun memang circle-nya itu tidak nyaman, ya tiap kali itu mencoba untuk bisa nyaman gitu. Dari Rocky gimana nih? Pertama itu jadi Overthinking ya, apalagi perempuan kali ya. Kalau ada sesuatu yang dikatakan merasa dibully, pasti ada sesuatu ini kok bisa dengan itu malah jadi tidak percaya diri yang tadi kami bilang apa-apa jadi serasa harus perfeksionis, padahal kan tidak. Nah teman-teman sekalian, kadang hal apa sih yang ketika kalian dibully, hal apa yang kalian lakukan gitu? Mau langsung di tempat ataupun memang sudah sampai rumah di kamar dan sebagainya? Jadi kami aja. Oh iya Pak, kalau saya sendiri ketika dibully karena saya orangnya tidak berani melawan, jadi saya ya cukup dipendam sendiri Pak, bahkan suka menangis sendiri. Menangis ya di kamar ya, emosi yang saya luapkan dengan menangis sendiri. Cukup bahaya itu ya sebenarnya. Jangan sampai nekat ya, pendik soalnya bahaya banget. Dari Tiffany gimana? Ya kalau nangis pasti ya, tapi saya salurkan lagi kepada orang tua saya, jadi enggak dipendam sendiri. Cuman saya juga mencoba menahan orang tua saya buat enggak melakukan hal yang gak enak kepada teman saya gitu. Tapi gimana? Kalau saya sama seperti ini menangis ya, apalagi kalau cewek biasanya malam-malam overthinking, jatuhnya itu insecure kadang ya, ataupun memang memikirkan hal-hal yang padahal kalau jauh gitu. Tapi kadang pikiran itulah memang perempuan perasaannya ya luar biasa. Nah teman-teman sekalian, perihal teman-teman yang memang di sini kasusnya sama, jadi saya tidak mengklasifikasikan ini kelompok ABC. Jadi di sini memang bagaimana kalian menanggapi hal tersebut, bagaimana kalian memang bisa bijaksana dalam menanggapi hal tersebut, gitu kan. Jangan sampai kalian justru mengambil tindakan yang jauh lebih buruk daripada bullying ini, gitu. Ya, justru memang hal itu harus menjadikan motivasi untuk teman-teman. Jauhnya memang sulit bukan ya, karena perubahan ya ada dalam diri kalian masing-masing seperti itu. Ya, mungkin kalian harus bisa menerimanya sebagai lelucon candaan, walaupun memang kalian sangat sulit untuk menerima itu gitu ya, karena memang kalian entah orangnya serius atau bagaimana gitu. Nah sebelum ditutup nih, barangkali memang ada pertanyaan gitu mengenai kasus bullying ini, dipersilahkan ya. Sekali gimana? Nah, menurut Bapak hal apa yang harus dilakukan kita untuk bisa menstop adanya bullying? Kan maksudnya tuh bullying itu sekarang di zaman sekarang itu bukan hal yang biasa ya, udah sangat udah sangat banyak lah, bukan hal yang
disembunyikan lagi gitu. Tapi udah hal yang terang-terangan, semua orang pasti merasakan yang namanya bullying. Nah, buat menahan diri kita gitu biar enggak ngerasa ya apa terpojokan atau ngerasa dibully gitu. Nah, yang pertama jelas tentu saja sobar atau sabar ya teman-teman ya. Ketika memang terkadang kita tuh dibully padahal lagi bercanda, kadang kita tuh marah gitu ya. Masa iya kan mau berantem dan sebagainya. Jadi ya mencoba kita untuk sabar, kita untuk duduk dulu gitu kan, naik nafas dulu, sabar. Jika memang itu bisa diobrolkan baik-baik, ya obrolkan dulu lah secara baik-baik. Ketidakenakan itu teman-teman kepada seseorang yang memang membuli teman-teman begitu. Ya bicara itu memang harus baik juga, karena memang ketika teman-teman tidak atau kurang baik bicaranya, ya bisa jadi itu akan terus dibully teman-teman. Tetapi jika memang teman-teman diam terus, ya itu kan akan terus terjadi. Jadi bagaimana caranya teman-teman yang pertama itu sabar, terus bisa mengambil sikap dalam kejadian itu, menjelaskan bagaimana caranya, karena saya tuh memang tidak enak dan lain sebagainya begitu. Nah kemudian daripada itu teman-teman pun bisa bercerita kepada orang-orang yang memang saya disetok dengan teman-teman seperti itu ya. Nah tapi itu capainya lah secara gambarannya mah, dan mungkin untuk gaya teman-teman menahan hal itu silahkan saja. Jika memang bisa diluapkan dengan cara menangis, itu lebih baik diluapkan saja. Jadi itu ada lagi. Jadi kemarin pada itu jangan kita hindari, tapi kita harus dekati biar dia juga merasa dulu. Nah jika memang bisa didekati, coba dekati. Jangan sampai kamu tuh seperti ini karena saya pun tidak enak apalagi ke orang lain. Saya mungkin bisa menerima karena teman kamu, mungkin orang lain kurang bisa menerima. Nah, seperti itu. Berilah ngobrol dulu yang bijaksana, yang kekeluargaan gitu. Jangan sampai memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Ada lagi yang teman-teman merasa sudah mungkin cukup ya. Nah mungkin layanan ini semoga teman-teman lebih bisa mengambil sikap dari kejadian bullying yang teman-teman alami, hingga pada akhirnya teman-teman tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Terus terlepas dari itu teman-teman tuh memang harus terus konsolidasi ataupun melakukan layanan seperti ini, karena apa ya, agar teman-teman pun bisa lebih baik lagi untuk mengambil sikap seperti itu mungkin ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum kita tutup, karena tadi kita buka dengan doa, marilah kita tutup dengan doa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Mungkin itu saja ya dari Bapak. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Terima kasih banyak. Ingat teman-teman, terus belajar ya, jangan lupa bersyukur seperti itu. Ya udah, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.